Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa, bertemu pada hari ini untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan ke Anda soal periodisasi lahirnya Pancasila, dan kita sudah membahas yang pertama kemarin periodisasi pengusulan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan menjelaskan ke Anda soal periodisasi perumusan Pancasila. Jadi tahapan kedua dari periodisasi Pancasila setelah pengusulan adalah periodisasi perumusan. Nah, saudara-saudara, dalam konteks perumusan Pancasila ini, Presiden Soekarno dalam kapasitasnya sebagai panitia kecil pada saat itu, pada saat persidangan dengan Dewan Pertimbangan Pusat yang ke-8, itu tanggal 18 sampai 21 Juni 1945 di Jakarta, kemudian beliau memanfaatkan ruang itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai panitia kecil. Nah, selama pertemuan tersebut, saudara-saudara, panitia kecil ini mengumpulkan dan memeriksa usul-usul beberapa masalah. Yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan, banyak sekali usulan-usulan yang diberikan pada the founding father kita, perumusan mengenai dasar negara. Nah, pada akhir pertemuan yang digagas atau yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pada saat itu, pada saat beliau memanfaatkan masa sidang Dewan Pertimbangan Pusat, maka ada beberapa inisiatif. Kemudian Presiden Soekarno waktu itu mengambil inisiatif untuk membentuk panitia kecil. Nah, panitia kecil ini didesain, saudara-saudara, pada saat itu beranggotakan 9 orang. Kemudian ini yang sering kita dengar atau kita kenal dengan nama atau dengan istilah panitia 9. Nah, panitia 9 ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sejarah, anggotanya memang terbagi menjadi yang berasal atau berlatar belakang dari golongan Islam dan golongan nasionalis. Nah, ke-9 orang itu, yang pertama tentu saja Insinyur Soekarno sendiri sebagai ketua, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta pada saat itu, Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. A.A. Maramis, kemudian Ahmad Subarjo itu dari golongan nasionalis, kemudian Abikusno Cokro Sujoso, kemudian Abdul Kahar Muzakir, Awahid Hashim, kemudian Haji Agus Salim yang memang diambil dari golongan Islam. Nah, panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini atau yang dikenal dengan panitia 9 ini, saudara-saudara, kemudian diberikan tugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang kemudian melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara-saudara, pada prinsipnya konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini disetujui pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Nah, oleh Presiden Soekarno, memang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama Mukaddimah. Oleh Muhammad Yamin, ini dinamakan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo pada saat itu disebut sebagai Gentleman Agreement. Jadi ini beberapa istilah yang diberikan yang walaupun dalam dalam implementasinya kita lebih mengenal istilah Mukaddimah sebagaimana yang diistilahkan oleh Presiden Soekarno. Padahal sebenarnya dari sisi sejarah, saudara-saudara, M. Yamin juga menamakannya Piagam Jakarta. Kemudian Sukiman Wirjo Sanjoyo itu mengistilahkannya tadi Gentleman's Agreement. Nah, saudara-saudara, setelah proses ini BPUPKI kembali menggelar sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dan hal yang terpenting pada saat BPUPKI melaksanakan sidang tersebut adalah pada saat itu, saudara-saudara, disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar namanya.
yang kemudian kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal yang berisi memang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, Piagam Jakarta ini berisi garis-garis besar pemberontakan melawan imperialisme dan kapitalisme dan fasisme, serta memang memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta, nanti Anda bisa cek, disitulah terdapat rumusan Pancasila. Jadi dalam teks Piagam Jakarta ini, di alinea keempat, itu memuat rumusan Pancasila. Bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini bunyi awalnya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, saudara-saudara, awalnya itu ayat ke-1 atau sila ke-1 itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian pada periode berikutnya atau tahapan berikutnya setelah dilakukan perubahan di sana-sini, maka dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara-saudara, ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, kemudian skenario Jepang, sesuai dengan skenario Jepang yang kemarin kita sudah bahas, jadi ketika seluruh pemimpin negara Republik Indonesia mempersiapkan kemerdekaan, tiba-tiba terjadi perubahan peta politik yang luar biasa. Peta politik dunia berubah, salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik ini adalah Jepang yang takluk terhadap sekutu. Saudara-saudara, kita tahu peristiwa takluknya Jepang terhadap sekutu itu pada dasarnya terjadi atau ditandai dengan adanya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 16 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 45. Dan yang ketiga, rencananya pada tanggal 24 Agustus 45 Indonesia dimerdekakan. Nah, akan tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi maklumat pemerintah Jepang di Jakarta pada esok paginya setelah tanggal 17 Agustus itu, tanggal 8 Agustus, Soekarno, kemudian Hatta, Rajiman itu dipanggil oleh Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi ini adalah jenderal penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota ini bernama Ho Chi Minh. Nah, saudara-saudara, ketiga tokoh tadi, Soekarno, Hatta, dan Rajiman, itu kemudian diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk satu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang tadi pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, saudara-saudara, sepulang dari Saigon setelah dipanggil oleh Terauchi tadi, ketiga tokoh Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman kemudian melakukan atau membentuk apa yang dinamakan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu anggotanya ada sekitar 21 orang, termasuk Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus, termasuk Wahid Hasyim, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, ternyata jatuhnya bom Hiroshima tadi belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Jadi pada tanggal
tadi 8 Agustus Presiden Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara, dan diminta untuk membentuk panitia persiapan kemerdekaan, dan dibentuk itu setelah pulang dari pemanggilan tersebut. Akan tetapi ternyata tanggal 9 Agustus kembali Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom di Nagasaki. Jadi setelah Hiroshima kemudian dijatuhkan di Nagasaki, dan yang terjadi memang pada saat itu Nagasaki menjadi hancur luluh lantah, sehingga Jepang, saudara-saudara, semakin lemah pada saat itu. Jadi sudah tidak ada lagi kekuatan Jepang. Jepang memang betul-betul pada posisi yang kalah, hancur luluh lantah. Tadi Hiroshima dan Nagasaki hancur, terutama setelah Nagasaki hancur, dan akhirnya Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, saudara-saudara, konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu itu tentu saja daerah yang bekas pendudukan Jepang itu akan beralih kepada wilayah perwalian sekutu tadi, termasuk Indonesia. Nah, disinilah momentum sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah Indonesia. Untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai penjaga kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan inilah, saudara-saudara, yang tidak disia-siakan oleh para pendiri bangsa kita, tokoh-tokoh nasional kita, the founding father kita. Para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang sangat penting. Keputusan politis itu, saudara-saudara, adalah apa? Melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi setelah Jepang kalah terhadap sekutu, kita nggak mau kemudian nanti akan dijajah lagi oleh yang menaklukkan Jepang, maka pemimpin nasional, the founding father, pendiri bangsa kita, segera mengambil keputusan untuk mempercepat rencana kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangannya disambut oleh tokoh pemuda pada saat itu, dan memang namanya pemuda punya semangat yang luar biasa. Pada saat itu para pemuda mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan secepatnya, karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada saat itu. Jepang yang telah hancur luluh lantah oleh bom atom, Hiroshima, Nagasaki hancur. Ini menjadi momen penting. Para pemuda kemudian bertindak cepat, memaksa tanda kutip, agar segera dilakukan, mendesak agar dilakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, saudara-saudara, para pemuda ini bukan tanpa dasar. Jadi pemuda-pemuda ini melakukan tindakan tersebut karena sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah dengan sekutu. Karena Jepang menyerah dengan sekutu, sehingga Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan politis di wilayah pendudukan Jepang. Jadi sudah nggak ada lagi dia kekuasaan politisnya terhadap Indonesia karena dia sudah menyerah kepada sekutu. Nah, saudara-saudara, perubahan yang memang begitu cepat sehingga memang sempat ada timbul kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno, sehingga terjadilah penculikan yang sering kita dengar, penculikan atas diri Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok, atau dalam istilah pemuda pada waktu itu sebenarnya bukan penculikan, tapi mengamankan. Nah, tindakan pemuda ini berdasarkan memang keputusan rapat yang dilakukan secara mendadak jam 24 menjelang 16 Agustus di Cikini nomor 71 di Jakarta. Nah, saudara-saudara, akhirnya perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia dicetuskan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tadi Soekarno, Hatta diamankan, pemuda mendorong untuk segera dilakukan proses proklamasi. Setelah rapat sampai jam 24, tanggal 16, tanggal 17 Agustus, kemudian akhirnya dicetuskanlah proklamasi. Teks itu didiktekan oleh Muhammad Hatta,
dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Saudara-saudara, dengan demikian naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut. Sehingga wajar kalau kemudian tokoh proklamator kita ini sering dijuluki sebagai Dwi Tunggal. Artinya mereka dua tapi satu, satu tapi dua. Karena memang Soekarno-Hatta itu menjadi tokoh proklamator. Selanjutnya naskah tadi, naskah proklamasi itu sebenarnya diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang dipersiapkan oleh BPUPKI sebelumnya yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan 17 Agustus karena situasi politik yang memang berubah pada saat itu. Jadi, saudara-saudara, itu periodisasi perumusan Pancasila. Jadi perumusan Pancasila ini sebenarnya sudah ada sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu periodisasi perumusan yang kedua. Nah, yang ketiga, periodisasi Pancasila itu adalah pengesahan. Jadi, saudara-saudara, perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 18 Agustus, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia. Jadi di mana sebenarnya posisi bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang merdeka. Nah, PPKI bersidang pada saat itu, dan PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Jadi kalau awalnya bentukan Jepang, yang tadi sudah saya ceritakan, Presiden Soekarno dipanggil untuk membentuk itu, begitu kita memproklamirkan kemerdekaan, maka dia berubah menjadi mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno pada saat itu, anggota PPKI itu ditambah 6 orang lagi. Dengan maksud, saudara-saudara, kenapa ditambah 6 orang ini? Untuk mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Yang masuk kemudian itu adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, kemudian Kasman Singo-Dimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Nah, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat kelengkapan bernegara, termasuk dasar negara, undang-undang dasar, pimpinan negara, dan perangkat pendukung lainnya. Akhirnya, saudara-saudara, putusan-putusan penting PPKI yang dihasilkan adalah pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang berasal dari Piagam Jakarta. Dengan beberapa perubahan. Yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno-Hatta. Yang ketiga, menetapkan KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh masyarakat dari banyak golongan. Kemudian komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 yang diketuai oleh Mr. Kasman Singo-Dimejo. Jadi, saudara-saudara, sejarah bangsa Indonesia memang mencatat bahwa rumusan Pancasila itu disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Sebenarnya hal ini karena ada tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan yang Maha Esa itu yang kemudian dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya untuk menjaga integrasi, menjaga persatuan, menjaga kekompakan bangsa Indonesia yang baru saja diproklamirkan, maka Muhammad Hatta melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh Islam pada saat itu, kalau bahasa sekarangnya ya lobby-lobby lah gitu ya. Jadi Presiden Muhammad Hatta pada saat itu bercerita karena begitu seriusnya, maka pada tanggal 18 Agustus sebelum sidang panitia persiapan dimulai, kemudian Muhammad Hatta pada saat itu mendekati tokoh-tokoh Islam untuk bisa mendapatkan kesepakatan untuk bisa menghilangkan di bagian kalimat terakhir yang tadi menjalankan syariat bagi pemeluknya.
itu kemudian menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saudara-saudara, karena proses perdebatannya panjang dan akhirnya untuk integrasi Indonesia disepakatilah sila pertama itu kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai pada saat ini kita mengenal 5 sila, 5 dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara-saudara, itu saya kira beberapa penjelasan terkait dengan Pancasila dalam lintasan sejarah. Saya sudah mulai menjelaskan dari proses pengusulan, perumusan, sampai kepada pengesahan. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas ya? Nah, kalau jelas saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Saudara-saudara, yang jelas adalah tentu saja bicara Pancasila dalam lintasan sejarah, mulai dari proses perumusan, pengusulan, sampai pada pengesahan tadi, waktu yang panjang ini sebenarnya mengajarkan kita bagaimana sejarah Pancasila di bangsa Indonesia itu memang memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Jadi ada perdebatan, ada ketidaksepakatan, tapi kemudian mengkonklusi atau menjadi satu kesatuan kesepakatan dengan dasar untuk Indonesia yang kemudian merdeka memiliki dasar yang kuat dalam perkembangan berikutnya. Kita sebagai anak bangsa tentu saja dengan belajar sejarah ini kita bisa memahami, kemudian dari memahami itu kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Pancasila tidak hanya menjadi dasar berbangsa dan bernegara, stat fundamental norm saja, tapi itu kemudian bisa meresap dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana berketuhanan, berkemanusiaan, selalu menjaga persatuan, berkerakyatan, dan yang paling penting yang terakhir adalah bisa memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.